ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu itu doa yang aman ucapkan. Tuhan Yesus, yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus, yang senantiasa mengasihi kami, Amin. Amin. Saatnya kita akan membacakan dan mendengarkan ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Amos 5 ayat 24. Kita akan mendengarkan ayat bulanan dari teman-teman kita dari Horof 4. Shalom, perkenalkan nama saya Joanna Bivania Boru Situmora. Hari ini saya akan mengucapkan hafalan ayat bulanan yang terambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat bulanan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian, yaitu dari adik-adik dari orang tua, yaitu pujian sayang saya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Salam, nama saya Tina Ditona Simamula, ini mami saya. Kami akan mengangkat lagu pujian Sayang Disayang. Aku di sana Tuhan, aku di antara
Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita angkat pujian dengan nyanyian Yesus cinta semua anak. Shalom adik-adik yang terkasih dimanapun engkau berada. Apa kabarmu? Saya percaya Tuhan memberkatimu dan engkau adalah orang yang terberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Secara khusus untuk ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak, memberikan mereka sukacita, gembira dan senang, dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui papa mama, melalui setiap kesehatan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar menjadi jalan Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak yang Tuhan kasihi, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Mang Pendeta akan membacakannya bagimu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pernahkah engkau melihat ada orang Papua, ada orang Jogja, ada orang Batak, ada juga orang Jawa, ada juga orang Kupang, Ambon, banyak sekali. Mungkin salah satu dari mereka bersaudara denganmu. Kita berbeda-beda, ada yang bajunya baju pakai ulos. Siapa yang punya ulos di rumahnya? Pasti ada kan? Ulosnya cantik-cantik kan? Ada warna merah kan, ada warna hitam. Ada juga orang yang dalam budayanya gak pakai baju, hanya pakai celana. Kayak orang Papua pakai koteka. Mereka pakai pakaian adat dari tanaman, dari daun-daunan. Berbeda. Namun ada juga orang dari luar negeri yang terkadang pakai jas. Ada juga yang hanya santai saja, pakainya kaos aja. Dan mereka berbeda-beda.
Nah, kalau kita lihat setiap orang, perbedaan itu juga ada di rumah. Papa bekerja, mama juga bisa bekerja di rumah atau beres-beres rumah. Kakak, abang, adik, dan kamu anak sekolah minggu berbeda. Apa perbedaan yang paling beda? Adalah mungkin umurnya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kurang tinggi. Perbedaan itu bukan hal yang luar biasa. Karena apa? Karena setiap perbedaan yang ada adalah kelebihan juga kekurangan. Contoh, pernahkah lihat orang yang tinggi? Dia enak ngambil buah mangga karena tinggi pohonnya. Namun coba yang tinggi disuruh masuk kolong meja, dia akan terantuk kepalanya. Nah, sedangkan yang kurang tinggi dia akan lebih enak ke bawah. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, di sekolah pun ada yang pintar matematika. Ayo, siapa yang pintar matematika dari antaramu? Siapa yang pintar bahasa Inggris? Siapa yang pintar bahasa Indonesia? Atau mungkin bahasa Sunda? Dia pintar bahasa Sunda, kurang pintar bahasa matematika. Dia pintar matematika, dia kurang di bahasa Inggris contohnya. Perbedaan itu bukan masalah. Karena apa? Karena perbedaan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkanmu. Ada perbedaan yang terjadi dalam pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan pelayanan itu dilihat oleh Petrus. Nah, Petrus mengingatkan kepada mereka, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan siapapun. Karena apa? Karena bagi Allah laki-laki dan perempuan adalah sama ciptaan Tuhan. Kamu yang berbeda harus bersyukur. Tuhan, aku bersyukur karena aku kurang tinggi. Tuhan, aku bersyukur karena aku tinggi. Dan berdoalah, Tuhan, walaupun aku berbeda, pakailah aku menjadi berkat untuk mendoakan papa mama, untuk mendoakan pemerintah, mendoakan sekolah, mendoakan gereja HKBP Bumi. Dan setiap yang berbeda akan menjadi satu, karena kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan, jadi relasi sahabat, dan persahabatan kita adalah bersyukur kepada Tuhan yang mempersatukan kita dalam rumah, bersahabat dengan papa, bersahabat dengan mama, bersahabat dengan semua, dan bersahabat pun kita dengan guru-guru sekolah minggu. Walaupun tidak bertemu, kita menjadi orang bersahabat. Karena apa? Karena kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, dan tugas dari kita yang terakhir adalah katakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun aku berbeda, pakailah aku sesuai keinginanmu, dan buatlah aku menjadi berkat bagi orang sekitarku. Mari anak-anak yang terkasih, jangan pernah lihat perbedaan menjadi sebuah masalah, namun menjadi sebuah persahabatan yang membangun. Ada lagunya itu. Tak kupandang kau dari gereja mana, asal kita memuji Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Tak kupandang kau dari gereja mana, kalau kita satu Indonesia, kita satu warga negara. Bersyukurlah untuk orang-orang sekelilingmu, berdoa untuk mereka supaya Tuhan juga memberkati mereka, memberkati kita semua, dan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh berbeda. Namun perbedaan kami adalah perbedaan yang sementara. Karena warna kulit,
karena perbedaan tinggi atau pendek. Perbedaan kami hanya karena hal-hal yang terlihat saja. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan yang memakai setiap orang menjadi sahabat, dan persahabatan kami boleh dilakukan dimanapun kami berada, di rumah, di gereja, di sekolah, dan kami boleh bersahabat ketika kami boleh bertemu. Kalaupun tidak bertemu, kami bersahabat Tuhan karena kami saling mendoakan. Dan anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah mereka boleh diberkati kepintaran dan hikmat. Dan itulah yang membuat kami untuk tetap berpengharapan anak-anak yang Tuhan kasihi akan bertumbuh dengan kebaikan dan cinta Tuhan, dan cinta itu disyukuri sebagai panggilan untuk menguatkan, dan kehadiran mereka adalah cara Tuhan untuk menghadirkan damai di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan yang memberkati kami, menyertai guru sekolah minggu, menyertai anak-anak sekolah minggu, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik, kita kumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita memberi dengan sukacita, dan kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti Mama Papa akan menyerahkannya kepada sebuah wilayah. Nanti sebuah wilayah akan menyerahkannya kepada gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi, adik-adik, pasuh kami yo Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya